seorang rocker terkenal ditemukan tewas, ditusuk berkali-kali dengan pemecah es saat berhubungan intim. Polisi mengira ini kasus biasa, sampai mereka bertemu seorang wanita cantik yang terlalu tenang untuk jadi tersangka. Dan semakin mereka menyelidiki, semakin sulit membedakan mana fakta, mana manipulasi. Awalnya suasana terlihat romantis, tapi perlahan berubah menjadi mengerikan. Saat pria itu mulai lengah, wanita tersebut mengambil alat pemecah es dan menusuknya berkali-kali sampai tewas. Polisi pun langsung menangani kasus pembunuhan brutal ini. Kasus ini ditangani oleh detektif Nick Curran. Dia punya masalah alkohol emosi yang tidak stabil dan pernah secara tidak sengaja menembak turis saat bertugas. Saat Nick dan partnernya Gus mulai menyelidiki korban, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Korban ternyata punya hubungan dengan seorang penulis novel bernama Catherine Trammell. Dan disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Ketika polisi datang ke rumah Catherine, mereka tidak menemukan wanita yang ketakutan. Mereka justru menemukan seseorang yang sangat santai dan percaya diri. Catherine tinggal di rumah mewah di tepi laut. Dia kaya, cerdas, dan terlihat seperti selalu tahu apa yang sedang dipikirkan orang lain. Catherine ternyata pernah menulis novel tentang pembunuhan yang sangat mirip dengan kematian Johnny Boss. Dengan bukti itu, Nick pun ditugaskan untuk menjemput Catherine di rumahnya untuk diinterogasi di ruangan khusus. Catherine dengan tenang bersedia untuk ikut. Saat sedang menunggu, Nick iseng berjalan melihat isi rumah. Dan tanpa sengaja melihat Catherine yang sedang berganti pakaian. Catherine selesai dan mengajak mereka untuk pergi. Polisi kemudian membawa Catherine ke ruang interogasi. Dan ini menjadi salah satu adegan paling ikonik dalam sejarah film thriller. Alih-alih gugup, Catherine justru terlihat menikmati situasi. Menjawab pertanyaan dengan tenang. Dia merokok dengan santai. Bahkan mulai mempermainkan para polisi. Nick mulai sadar kalau wanita ini sangat berbahaya. Tapi di saat yang sama, dia juga mulai tertarik padanya. Dan itulah kesalahan terbesar Nick. Tidak ada yang benar-benar jujur. Tidak ada yang bisa dipercaya. Yang menarik dari film ini, penonton juga dibuat bingung. Apakah Catherine benar-benar pembunuhnya? Atau dia hanya wanita cerdas yang suka memanipulasi orang? Nick terus menyelidiki tentang Catherine. Mengikuti Catherine berharap menemukan bukti. Malah mendapati Catherine yang sedang berganti pakaian. Semakin lama menyelidiki Catherine, Nick semakin terobsesi terhadapnya. Catherine seperti tahu semua kelemahan Nick. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi permainan psikologis. Catherine menggoda dan dia terus memancing emosi Nick dan membuatnya kehilangan kendali. Semakin dekat Nick dengan Catherine, hidupnya semakin kacau. Dia mulai kehilangan fokus, mulai emosional, dan perlahan tidak bisa membedakan mana fakta dan manipulasi. Di sisi lain, ada Beth Garner, seorang psikolog polisi yang dulu pernah punya hubungan dengan Nick. Beth mencoba memperingatkan Nick agar menjauh dari Catherine. Tapi Nick sudah terlalu dalam. Beth pun pergi meninggalkan Nick. Nick mendapat kabar tentang partnernya telah dihabisi oleh orang misterius. Dan semua petunjuk lagi-lagi mengarah ke Catherine. Namun anehnya, bukti yang muncul selalu terlalu sempurna. Seolah ada seseorang yang sengaja mengatur semuanya. Terlihat Nick berlarian mengejar Beth. Nick ingin meminta maaf ke Beth atas sikap kasarnya kemarin.
Scene pun beralih memperlihatkan Catherine yang menunggu Nick di depan apartemen Nick. Nick pun mengajak Catherine untuk mengobrol di apartemennya. Catherine merayu Nick dengan mencoba membantu memecahkan es batu. Mereka saling berbincang dan terlihat Nick yang makin tergoda oleh Catherine. Di tengah perbincangan hangat, Catherine menunjukkan novel karyanya kepada Nick. Setelah itu Catherine pun bergegas pulang. Nick makin terobsesi dengan Catherine. Nick bahkan mulai tidur dengan wanita yang kemungkinan besar adalah pembunuh berantai. Sangat terlihat Nick dan Catherine menikmati momen romantis ini. Mereka semakin intim dan semakin dekat. Dan semakin dekat mereka, semakin besar kemungkinan Nick menjadi korban berikutnya. Scene beralih terlihat Nick berdebat dengan Beth. Nick mencurigai Beth sebagai pembunuh. Beth mengejar Nick, mencoba menenangkannya. Tapi Nick makin emosi dan memaki Beth. Scene berpindah memperlihatkan Nick yang sedang menyelidiki data tentang Beth. Nick mulai curiga bahwa Beth menyembunyikan sesuatu. Nick pun menemukan bukti yang menghubungkan Beth dengan kasus pembunuhan lama. Beth datang menemui Nick mencoba menjelaskan bahwa Nick telah salah sangka. Tapi Nick tidak mau mendengarkan Beth dan masih mencurigai dan menuduh Beth sebagai pembunuh misterius itu. Beth pun kesal mendengar tuduhan Nick. Nick pun pergi dengan Gus menuju apartemen Beth untuk melakukan penyidikan. Gus meminta Nick menunggu di mobil sementara dia naik. Dia pun naik menuju lantai 4. Di luar Nick melihat sesuatu dan berteriak. Yap, ternyata pembunuh itu ada di sana dan menyerang Gus. Nick sampai di sana dan mendapati Gus sudah tidak bernyawa. Nick terlihat marah dan mengambil pistol. Nick mendengar suara langkah mendekat dan bersiap. Nick pun menodongkan senjata dan ternyata itu Beth. Beth menjelaskan bahwa dia baru sampai. Beth berjalan maju. Nick langsung menembaknya. Nick mengira Beth ingin mengeluarkan senjata. Ternyata saat dicek isi saku Beth adalah sebuah kunci. Nick menangis dan menyesal. Terlihat Nick yang sangat menyesali perbuatannya. Namun setelah Beth tewas, fakta mengejutkan muncul. Semua bukti yang memberatkan Beth bisa saja direkayasa. Artinya, mungkin selama ini Catherine sengaja memanipulasi Nick untuk membunuh Beth. Dan Nick baru sadar kalau dia mungkin telah dimanipulasi sejak awal. Setelah semua kekacauan itu, Nick memilih tetap bersama Catherine. Walaupun jauh di dalam dirinya, dia tahu wanita itu mungkin pembunuh sebenarnya. Nick semakin tenggelam ke dalam permainan Catherine. Nick semakin menikmati suasana bersama Catherine. Seolah dia sudah jatuh cinta terlalu dalam kepadanya. Apakah Nick akan menjadi korban selanjutnya? Ataukah benar Catherine bukan pembunuhnya? Atau Catherine juga mencintai Nick? Sepertinya Catherine juga sudah jatuh cinta kepada Nick. Dan memutuskan tidak membunuh Nick dan tetap bersamanya. Film ditutup dengan adegan ranjang mereka berdua. Terlihat seperti akhir romantis biasa, tapi perlahan kamera bergerak ke bawah tempat tidur. Dan di sana, tersembunyi pemecah es, senjata yang sama dengan pembunuhan di awal film. Film pun selesai tanpa memberi jawaban pasti. Apakah Catherine benar-benar pembunuhnya? Atau semua ini hanya permainan pikiran? Film ini bukan sekedar tentang pembunuhan, tapi tentang manipulasi, obsesi, dan bagaimana seseorang bisa menghancurkan logika orang lain hanya lewat permainan psikologis. Sampai sekarang endingnya masih jadi perdebatan penonton. Padahal sudah jelas di akhir diperlihatkan bukti kuat bahwa Catherine lah pembunuhnya walau film tidak menjelaskan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Plotkat undur diri. Nantikan lagi video-video berikutnya. Ringkas alurnya seru ceritanya.